Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih diberkati, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas pada hari ini. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah renungan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau masih menyertai dan memberkati dalam segala kehidupan kami. Sepanjang istirahat kami, sepanjang malam hingga pagi ini Engkau masih tetap memberikan kami kesehatan, dan kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Teruslah bersama dengan kami ya Tuhan, karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi pada saat ini saya beri judul Doaku Terhenti Karena. Ada yang pernah bertanya, dan mungkin saudara juga pernah mendengarnya, apa yang akan kita lakukan, khususnya orang Kristen, waktu kita berkunjung ke makam? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kita mengucapkan doa-doa, atau doa apa yang kita ucapkan waktu di makam? Di makam keluarga, orang tua, saudara, atau orang-orang yang kita kasihi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Yang pertama. Tapi sebelumnya kita akan membaca dulu dalam firman Tuhan Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan di sini, menyampaikan kepada kita sudah tidak ada hal apapun yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sudah mati. Karena orang mati tidak tahu apa-apa. Di sini juga kita jangan berbicara soal berbakti atau tidak berbakti. Waktu kita tidak berkunjung atau kita tidak melihat makam orang-orang kita kasih, kita dikatakan tidak berbakti. Jangan kita berbicara soal berbakti dan tidak berbakti. Akan tetapi, berbaktilah saat mereka masih hidup, bukan setelah mereka sudah mati. Karena orang yang sudah mati sudah tidak dapat merasakan apa-apa, dan yang diterima tidak dapat merasakan. Lalu apa yang kita akan lakukan waktu kita di makam? Mungkin kita hanya bisa melakukan di sana, kita bersihkan makam orang kita kasih ini, kita duduk di situ sebentar, kita taburkan bunga, mungkin kita bisa mengenang, dan itu bisa melepas kerinduan kita karena kita sudah tidak lama berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengucapkan doa-doa waktu kita di makam? Doa apa yang kita ucapkan, atau doa apa yang kita mau ucapkan? Tidak ada, dan tidak perlu kita mengucapkan doa-doa apapun untuk orang yang sudah meninggal. Kenapa tidak perlu? Masalahnya jika kita berdoa, kita mau berdoa untuk apa buat mereka? Berdoa supaya mereka nanti masuk surga? Berdoa supaya orang tersebut baik-baik atau tenang di sana? Berdoa agar kalau waktu masuk neraka, mereka kalau disiksa jangan terlalu kejam-kejam, atau jangan terlalu keras-keras? Atau kita doakan meringankan penderitaan mereka? Tidak perlu, saudara. Jadi yang perlu didoakan bukan orang yang sudah mati, tetapi yang perlu dan butuh orang-orang yang masih hidup.
kita garis bawahi di sini, orang yang perlu kita doakan adalah orang-orang yang masih hidup. Kita doakan mereka supaya mereka pun tetap sehat, panjang umur. Doakan orang-orang kita kasih, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, doakan mereka supaya mereka pun tetap sehat semuanya dalam keadaan baik-baik. Itu yang harus kita lakukan. Pengalaman saya, doa saya terhenti karena ada orang yang saya kasihi. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar malam itu tidak ada. Dan seketika itu juga pada waktu saya malam itu juga ketika saya tidur, biasanya saya doakan pagi dan malam. Doa saya langsung pada malam hari itu, terakhir saya sudah tidak mendoakannya lagi. Jadi yang perlu kita doakan adalah orang-orang yang masih hidup dan butuh pertolongan. Karena orang yang masih hidup adalah orang yang masih punya kesempatan untuk bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya apa? Supaya suatu hari nanti, jika orang-orang yang kita kasihi harus pergi meninggalkan dunia untuk selamanya, mereka sudah siap memasuki kehidupan yang baru, kekal bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.